dunia koi ini kan sifatnya komunal gitu. Iya. Dia nggak bisa sendiri. Jadi dengan berkomunitas kita menjadi berkembang, penghobi bisa metamorfosa dirinya. Halo sahabat-sahabat koi di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Nanti kan ada translate tuh, mau dibikin sama produser. Kesempatan berharga kali ini saya alhamdulillah teman-teman dari komunitas berkenan hadir di talk show ini. Walaupun di belakang kita masih panas, jadi rada-rada sedikit sauna, tapi itulah bentuk pengorbanan kita supaya memberikan edukasi tentang koi, memberikan ilmu-ilmu tentang koi kepada semua yang nonton. Oke, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Om Putra dari komunitas Koi Cikampek. Jadi Om Putra ini dedengkotnya, bisa dibilang dedengkotnya belum ya? lah. Dedengkotnya Perwakilan lah. perwakilan dari komunitas Koi Cikampek yang ada di Cikampek berarti ya? Cikampek. Jadi khusus daerah Cikampek. Daerah Cikampek. Oke. Iya. Di sebelahnya ada Om Luluh. Om Luluh ini udah senior banget main koi. Sudah lumayan lama ya Om. Kita kenal udah hampir 5 tahunan lebih. Kita kenal Om Luluh ini udah 5 tahunan lebih kurang. Nah beliau hari ini datang sebagai perwakilan dari TRKC, Tangerang Raya Koi Community. Jadi TRKC ini adalah komunitas penghobi berbasis kedaerahan di daerah Tangerang Raya. Itu berapa kabupaten Om? Kabupaten cuma satu. Oh iya, Tangerang itu kabupaten satu. Iya. Kota selatan. sama Tangerang Selatan. Berarti 3 kabupaten kota ya? Ya, 3 wilayah daerah. 3 wilayah ya. Makanya Tangerang Raya sebutannya. Ya. Dan sebelahnya ada Om Aboy. Ya. Makasih loh Om udah mampir ke sini. Terima kasih banyak. Beliau ini juga penghobi dan juga datang sebagai narasumber hari ini menjadi perwakilan, salah satu perwakilan dari TRKC juga. Oke, ini narasumber yang menurut saya sih bisa menjadi perspektif baru buat kita dan juga buat teman-teman semua pemirsa untuk bisa mendapat ilmu bagaimana sih komunitas koi itu. Jadi pada talk show kali ini sebenarnya kita lebih memfokuskan peran dan fungsi komunitas koi bagi para penghobi. Itu yang akan mau kita bahas. Oke, pertanyaan pertama saya tanya ke Om Luluh dulu. Om Luluh, siap. Perwakilan dari TRKC nih. Ya. Saya boleh tahu nggak Om, TRKC itu sejarahnya gimana Om? Baik. TRKC itu dari singkatannya Tangerang Raya Koi Community. Bisa saya tambahkan sedikit tadi Om Ya, Henry. Memang namanya sedikit Tangerang banget gitu ya. Ada Tangerang Raya yang terdiri dari 3 bagian daerah, gitu, kabupaten kota lah ya. Tapi kita secara keanggotaan tidak hanya terkotak di situ. Oh, berarti bukan berbasis ke wilayah. Ya, jadi masih ada yang di Sukabumi ya, masih ada yang dari Blitar juga. Blitar ada, Oke. Banten banyak. Tadi Banten saya juga masih ada. salah Ya, cuma menambahkan berarti, aja. Ya, nggak apa, berarti benar. Berarti Tangerang Raya Koi Community ini seluruh Indonesia lah kasarannya begitu. Bisa jadi. Bisa Ya, harapannya sih. harapannya dari Indonesia ya. Terus sejarahnya Ya. Ini diawali di masa pandemi Om Henry. Oke. Jadi ada beberapa WA group waktu itu kalau nggak salah seperti yang diceritakan. Seiring waktu WA group itu berkembang lalu mempunyai gagasan untuk membentuk sebuah komunitas. Itu di awal pandemi itu. Berarti dari WA group Om? Ya, awalnya dari WA group. Di situ ada kombinasi, ada ya seller, ada breeder, ada juga penghobi. Oke. Mereka bergabung, banyak berdialog sehingga ya itu berkembang gitu. Jadi komunitas di tahun 2021 Om. 2021 berarti lebih kurang sekarang udah hampir 2 tahun. 2 tahun lebih Mas. 2 tahun lebih. Udah kemarin ada ulang tahunnya nggak Om? Masih balita jadi belum lah. Oh, harus dibikin dong ulang tahunnya. Kita Nanti diundang. undang. Oke. Tapi satu yang menarik bagi saya Om, berarti bermulanya ini dari WhatsApp group. Yes. Dari WhatsApp group. Yes. Berarti WhatsApp group itu terbentuk kenapa Om dulu? Ya biasa interaksi karena kita dulu pandemi yang nggak bisa Ya, PPKM dan sebagainya.
ya itu Ya. lalu berkembang gitu. Jadi memang di era pandemi itu memang Ada manfaatnya juga sih. WA Group itu lebih berperan penting Iya, pada betul. saat itu. Jadi saya jadi gini Om, dari WA Group itu yang gabung ke grup itu diundang atau memang saling kenal sebelumnya? Bisa dari saling kenal Om. Oh, Jadi saling kenal lalu saling mengundang. saling mengajak teman, Saling mengajak misalnya kenal teman. ini, ayo ikut gitu. Iya. Ini di sini bagus. Ya gitu. begitu. Oke, saya terus berarti 2021 2 tahun lebih kurang. Kurang lebih. Masih ingat nggak tanggal pendiriannya? Oke. Oh itu. Lupa Sekitar sih. bulan Agustus. Iya. Oh, Agustus 11 2021 itu dideklarasi, bukan dideklarasikan, semacam ada rembukan bersama itu untuk Berarti kita membuat pas sebuah- nih Agustus nih. Iya. Iya. Kurang 10 hari lagi. 10 hari lagi. Mas tayang udah ulang tahun berarti. Iya. Selamat Berarti ulang tahunnya selamat ulang tahun nih TRKC. Jadi TRKC ulang tahun itu yang kedua 10 Agustus ya Om? 11. 11 Agustus. ya. 11 Agustus 2021 berarti sekarang udah 2 tahun. Kita apresiasi ya, semoga ini langgeng terus ya, dan bisa panjang dan Amin. bermanfaat buat teman-teman penghobi. Amin, amin. Oke, selanjutnya saya akan ke ini apa saya sebutnya ya? Subes. Partner in crime. Partner in crime ya. Jadi ini memang suka duka saya mau Putra ini sudah lumayan lama. Kita sudah pertama kali kita ketemu itu 2021 ya. Om. Iya, iya. Purwakarta ya. Kuiso yang Purwakarta. pertama. Jadi dulu Om Putra, Siap. nanti kita bernostalgia nanti. Karena saya tanya dulu tentang Koi Cikampeknya ini Om. Oke. Komunitas Koi Cikampek ini sejarahnya gimana Om? Kalau sejarah, waduh, kayak zaman prasejarah ya, rupanya. 2018 ya mungkin kita awal udah mulai kumpul-kumpul tuh. Biasa penghobi, terus juga ya ada beberapa seller-seller kecil ya, kita gabung, kita sering sebenarnya kumpul bareng sih. Oke. Kita sebelum ada pandemi kita udah kumpul bareng, ngopi-ngopi bareng lah. Ada gimana sih untuk ngerawat ikan, kan saat itu tuh mulai rame. Ya. Orang beli ikan, bingung tuh beli ikan perawatannya bagaimana. Awalnya sharing-sharing. Kita datang ke rumah teman, ya, kita sharing 18 di 2019 gimana kalau kita bikin komunitas gitu kan, pada kumpul. Kayak asik nih kita kalau ini lebih intens lagi gitu kan. 2019 kita fix di akhir tahun di Desember ya. Ya udah kita kumpul, kita bikin komunitas Koi Cikampek. Itu kita 2018. 2019-nya. 2019. Jadi setahun tuh kita kumpul-kumpul aja deh gitu kan. Sering jadi, udah sering. Jadi 2018 itu masih ngegeng aja lah ya, sebutannya ya. Belum ada komunitas resminya ya. Belum, Iya, kita iya. kumpul aja ke mana, ke rumah siapa, kumpul, jalan kemana. Kita tuh punya hobi ya, keliling ke dealer mana, jalan bareng-bareng. Atau ke farm mana, jalan. Itu 2019 kita kumpul, gimana kalau bikin komunitas, gimana kalau kita sampai yang lucunya kita, kayak ibu-ibu nih. Ya. Kita bikin arisan Om. Jadi member kita semua kita ada arisan. Oh. Sebulan sekali kita buat ada wadah untuk ketemu gitu kan. Jadi itu keliling tuh Jir, home trip jadi ya. Keliling ke Yang itu nanti masing-masing. kita bahas. Oh, beda lagi. dulu. Sejarahnya gimana? Berarti 2019 berdiri, 19 berdiri. baru Ya. setelah itu baru ada aktivitas-aktivitas lainnya. Iya. Oke, Om. Benar. Oke, saya lanjut dulu ke Om Abu. Om Abu ini kan penghobi murni ya? Iya. Mulai hobi koi sejak kapan, Om? Sejak ya pandemi ini. Berarti pandemi yang bikin Om jadi penghobi koi? Sebenarnya memang- saya dari Nah, dulu sudah hobi koi, nah, cuman iya. hanya tahu miara koi aja, nggak tahu, maksudnya nggak tahu gimana cara merawat koi. Hanya tahu beli aja ikan koi. Nah, saya nggak lama gabung di TRKC ini. Nah, di situ ada wadah yang ngasih tahu nih bagaimana nih keeping koi seperti apa, kolamnya seperti apa, Iya. media seperti apa, koi yang bagus itu seperti apa. Nah, Dapatnya di dapatnya komunitas. dari komunitas. Berarti alasan Om untuk gabung TRKC itu? Iya, Jadi bisa untuk itu. bisa jadi untuk belajar bagaimana memilihkan. gitu. Iya, iya Terus, betul. Di komunitas itu sendiri sering berbagi informasi nggak? Om kan baru bisa dibilang kan. Apa memang sudah masuk pada saat RKC belum berdiri? Sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Berarti ikut bareng-bareng. Ikut bikin bareng-bareng RKC. ya. Saya belakangan, nggak ngikut bentuknya gitu lah. Tapi masuk ke situ memang alasannya untuk belajar. Betul. Untuk belajar Om. Iya. Pernah punya pengalaman buruk nggak Om? Pernah pasti. Ceritain Om. Gimana? Saya namanya penghobi baru, kalau nggak salah tahun 2019 ya, antara 2019 2018 lah. Ngelihat ikan koi seneng aja.
Seneng awalnya lihat temen piara banyak bagus ya. Bikin kolam kecil tanpa filter. Beli ikan, lihat ikan di mana, dealer atau di toko ikan bagus. Harganya pun dulu mah mahal loh ikan, kecil pun jutaan. Beli, paling murah 500.000 lah. Kolam kurang lebih 1 meter kali 1 meter, tanpa filter loh Om. Nggak ada filter. Isi ikan kurang lebih 50 ekoran. Itu panjang umur kayak itu kan Om? Itu dia yang jadi masalah. Saya mah hobinya ngasih makan juga kan. Bus makan terus. Kebetulan ada liburan keluarga, saya kurang lebih 3 hari lah kalau nggak salah. Itu ikan ya airasi jalan terus, aerator ada, pompa ada, tapi nggak filter. 3 hari pulang, hari keempat pulang ke rumah, ikan dari total kurang lebih 50 ekor, yang selamat kalau nggak salah 3 ekor dah. Itu pun yang kecil-kecil, ngambang bau bangke semua. Itu berapa lama bertahan ikannya Om? Yang apa? Iya, maksudnya di kolam yang nggak ada filter itu? Lumayan lama Pan, lumayan lama lah, kurang lebih 2 mingguan lah kalau nggak salah. 2 minggu belum lama. Iya. 2 minggu lama. Saya beli kan karena itu nggak tahu namanya penghobi baru, beli 10 ekor taruh. Wah, kurang indah nih, nggak banyak. Gitu ya. Variasi kan ikan koi itu 100 macam lebih kan. Saya cita-cita semua jenis harus punya. Harus punya di rumah. Piara semua ada. Pokoknya malam pun kepikiran nih beli ikan di mana nih, cari di Google, nyari-nyari di mana-mana Om. 2 minggu, 2 minggu aman semua kok, ikan pada merah nggak mau makan ya, kenapa ya? Saya bilang ya. Udah mulai. Oh kebetulan ya udah jangan kasih makan, nggak ada. Teman bilang nggak kasih makan, saya liburan tuh. Jumat pergi, pulang Senin, kebetulan ke puncak. Senin pulang. Bau bangke apa ini, ikan mati semua. Sisa 3 ekor misalnya. Habis dari semua. 50 ekoran. Ya itu sih dukanya berarti ya. Dukanya main koi. Jadi memang ini memang kendala awal ya bagi para penghobi baru. Kebanyakan mereka hanya lihat online, bangun tanpa ada edukasi yang benar. Itu yang menjadikan korban. Sebenarnya kalau memang peran dari komunitas itu bisa lebih aktif, mungkin bisa menghindari hal seperti itu. Betul. Ya. Oke, lanjut Om Luluh, apa aja sih di komunitas TRKC yang biasanya sering dibagi, di-share kepada para anggota-anggota komunitas Om? Yang sering ya. Ya tadi kan saya bilang di komunitas itu kan kombinasi antara ada breeder di situ, ada seller juga. Tapi mostly sih penghobi. Jadi apa yang bisa kita beri di situ selain sharing terkait masalah yang seperti dicontohkan Om Abu tadi, juga bisa lebih ke arah ke depan dari TRKC-nya. Jadi kita banyak diskusi ya, karena untuk masalah-masalah di kolam biasanya terjadi itu sebagian besar sih yang anggota itu sudah bisa mengantisipasi sih. Alhamdulillah, jadi mereka sudah diberikan sosialisasi, sudah diberikan dan sudah diberikan, tinggal bagaimana nih kita mau mengembangkan organisasinya, gitu sih. Jadi harus lebih diaktifkan lagi mungkin maksudnya. Ya bisa. Jadi sampai sekarang itu TRKC kan udah 2 tahun. Ya. Apakah pernah acara ngumpul gathering atau misalnya, ayo kita phone visit ke anggota? Kayak gitu-gitu tuh udah pernah dilakuin belum di TRKC? Sudah. Ya, terakhir sebelum acara Nusati kemarin Om, kita mengunjungi dealer atau kalau dealer yang sudah cukup senior, di samping terkait dengan acara Nusati juga kami ya phone visit lah, melihat phone yang baik itu bagaimana, sharing-sharing. Di internal kami juga mengadakan, kalau KC kan udah umum ya, KC. Lalu phone visit sama teman-teman. Yang lebih sering itu kita diskusi terkait dengan ini Om, yang tadi saya bilang, bagaimana nih kita untuk mengembangkan, lebih mengaktifkan komunitas itu. Jadi memang komunitas ini kan adalah kumpulan sama penghobi. Ya tadi kombinasi breeder, breeder dan lainnya, jadi supaya bermanfaat buat semua anggota paling tidak. Ya. Nanti kita diskusikan program-program ke depannya. Oke. Om Putra, nah kalau Koci ini nih benderanya udah berkibar di mana-mana nih. Gitu. Jadi dari berapa sih member sekarang Om? Anggota?
member aktif anggota kita sekarang 25 orang. 25 Sedikit orang. ya? Lumayan banyak. Satu kabupaten kota mah ada lumayan banyak. Iya. Nah, 25 orang berarti 25 sekarang. orang. Cuma yang saya tahu Koci ini kan selalu hadir di koi show dimanapun nih. Alhamdulillah bisa. Aktif support. banget di koi show. Jadi ini Om, yang saya mau fokuskan adalah masalah komunitasnya dulu. Oke. Ini kan ada 25 anggota Mhm. komunitas. At least walaupun kita sesama penghobi, kita harus dapat at least ada ilmu. Ya. Ataupun kegiatan-kegiatan bermanfaat. Oke. Apa aja yang udah dilakuin Koci? Oke, yang dilakukan Koci tadi yang jelas kita sharing-sharing ya. Kan banyak ya, termasuk saya sendiri sudah pernah ngalamin. Kita pelihara koi dulu nggak ngerti keeping kasarnya. Pelihara ya asal hidup aja udah seneng, udah bahagia itu ikan udah berenang gitu kan. Cuman bagaimana sih pelihara ikan koi ini yang supaya baik dan benar gitu kan tentunya. Karena kadang untuk hidup aja bisa, tapi untuk benar tuh untuk dia growth-nya yang baik, terus kecerahan warnanya disebutnya kan gitu, pengen yang bagus tuh gimana sih. Kita sering sharing itu sih Om, jadi sering sharing untuk teman-teman. Kadang ada sebenarnya jago nih untuk di kolamnya di rumahnya, bagus ikannya. Nah ini kita edukasi atau bahkan karena dia kebanyakan kan satu kolam campur ya beberapa variety. Nah kadang yang kurang tepat misalnya antara ikan polosan dengan ikan pola dijadikan satu. Sedangkan untuk treatment kan sebenarnya berbeda. Pemberian pakan, untuk kebutuhan akan cahaya, pH air segala. Nah itu kita sering-sering begitu. Berarti dititip nih, misalnya ada kolam Nah. anggota kohaku bagus. Yo kohakunya taruh sana semua. Ya, ada Wah, beberapa. itu bagus Om. Nggak semua sih, cuma ada beberapa. Jadi ada nih ini teman yang anggota kita yang jago untuk bikin body. Nah. Jadi merapat itu ke sana gitu kan, Jadi titipin gitu titip kan. ya, gitu. Tapi beberapa pakan ikan. patungan lah. Ya, gitu. bayar lah yang punya ikan Ya, nitip. bayar. Itu kayak gitu sih. Ya, kayak gitu sih seru emang. Tujuannya memang jadi saling isi gitu. Untuk kegiatan-kegiatan sosial apakah Coach udah pernah bikin? Kegiatan sosial sebenarnya untuk tahun ini yang kita belum terrealisasi. Sebenarnya kita punya mungkin kayak agreement bareng-bareng anggota kita sebenarnya 1 tahun tuh minimal 1 kali kita bikin kegiatan sosial. Kita pernah bikin donasi untuk banjir. Kadang kebetulan lokasi kita rawan deket-deket area banjir. Kita turun untuk membantu yang terkena musibah banjir. Terus terakhir kemarin kita buat sunatan massal, kita juga ikut di situ. Jadi kita buat acara sunatan massal, kita bantu warga sekitar buat sunatan massal gratis gitu sih. Itu dananya dari Coach? Dananya dari Koci, anggota Koci, dan kebetulan saya posting di hanya WA deh, waktu itu ya WA dan Facebook. Teman-teman dari luar Koci juga mau nyumbang gitu kan, mau donasi. Om boleh ikut nyumbang? Oh ya monggo, saya bilang karena ini berkegiatan sosial. Tentunya semua berhak gitu kan, dan mungkin sudah ada dia berdonasi di tempat lain, cuman ini juga mau ikut disalurkan ya nggak apa-apa. Toh kita juga open sih, kayak misalnya dapat uangnya berapa atau barangnya apa, kita salurkan berapa gitu, kita transparan di situ sih Om. Jadi satu sih memang manfaat dari komunitas itu mungkin nanti bisa kan, itu memang sosial itu perlu, karena sebagai bentuk apresiasi kita ya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Yang ada itu memang harusnya komunitas-komunitas itu lebih berperan aktif. Itu bagus banget itu. Dari Coach itu memang saya tahu 2 tahun lalu ya sunatan massal tahun lalu. Ya Coach juga infoin ke saya dan ya itu kita, karena memang bagaimanapun sosial itu kita perlu, karena untuk menyebarkan virus-virus kebaikan tentang bagaimana indahnya mencintai koi. Oke, lanjut. Mungkin saya nanya dulu ke Om Putra lagi nih. Tadi kan dari sana dulu. Saya hajar dulu Om Putra, nanti baru nyerah, baru pindah gitu. Om Putra, komunitas yang baik Koci ataupun yang Om Putra udah lihat nih, sebelum pandemi dan pada saat pandemi dan juga setelah pandemi sekarang, apakah ada perubahan? Perubahan pola atau perubahan apa? Gitu? Mungkin kalau sebelum pandemi kita sih dari segi waktu ya, waktu ketemu itu lumayan intens. Pandemi lebih intens lagi. Karena bukan ada PPKM Om? Nah itu dia hebatnya Cikampek. Ini saya ada government lihat ya. Bukan ada PPKM? Jadi saat PPKM saya juga kaget. Kaget ini juga di sini ya. Nggak apa-apa. Saat pandemi kemarin, Cikampek ini lumayan brongs. Jadi
sampai di kantor kecamatan tiap minggu pagi ada olahraga bersama, tetap ada. Warga tetap jalan tanpa masker. Itu jadi lumayan canggih deh, itu lumayan nekat mungkin ya. Berarti sakti kok, Cikampek sakti ya. Walaupun beberapa juga ada yang kena juga ya. Jadi kita tetap malah yang guyup ngumpul tetap. Tapi kadang sering habis ngumpul, besoknya dapat info. Gue positif, lah udah ngecek deh semua masing-masing gitu kan. Kayak gitu itu yang waduh. Jadi Tapi nggak ada yang itu kadang. Ada cerita buruk. bagus-bagus sih untungnya nggak ada yang Ya, ini sih untung di anggota ya. Koci. Jadi tadi saat sebelum pandemi kita intens ngumpul, pas pandemi lebih intens ngumpul. Sekarang Cuman sekarang pasca pandemi mulai kesibukannya masing-masing. gitu. Gitu, Jadi jadi udah ya- mulai karena tabungannya udah habis nih sama Nah, pandemi. Sekarang itu mau fokus dia. cari tabungan dulu nih. Sepertinya itu Om. Jadi makanya kita lihat tren koi sebelum pandemi, apalagi pas pandemi itu hype banget gitu kan. Jadi setelah pandemi mungkin ya mulai mengisi kembali deh tuh saldo-saldonya gitu kan. Iya, nggak Mulai apa-apa. fokus ke keluarga Ya, kan. tapi gitu. tetap lah bisa mungkin bikin Ya. acaranya yang dulu mungkin Ya, sebulan sekali. Nah sekarang dibikin 2 bulan sekali. Ya. Tapi tetap harus dijalin. betul. Karena Setuju. komunitas itu sangat bermanfaat sih. Terutama bagi itu kan direksi langsung. Ya. Jadi bisa konsultasi, bisa apa, Betul. itu sangat bermanfaat banget. Terus ke Om Lulu mungkin kan memang TRKC di era pandemi berdiri. Tapi Om Lulu kan udah aktif di beberapa organisasi sebelum TRKC. Nah, ini kalau menurut Om Lulu perkembangannya gimana? Sebelum pandemi, pada saat pandemi, dan sekarang setelah pandemi. Bagaimana perkembangan komunitas-komunitas yang ada? Komunitas secara keseluruhan maksudnya. Kalau TRKC kan baru ada dulu. Baru ada di masa pandemi. Nah. Jadi komunitas sebelum pandemi, ketika pandemi dan setelah gitu ya. gitu. Nah kalau ya ketika sebelum pandemi normal ya, kalau menurut saya komunitas berjalan normal, kegiatannya atau aktivitasnya tidak signifikan apa yang mau diceritakan Omnya, kayak gitu-gitu aja komunitasnya. Ya paling tadi ada kegiatan sampingan selain kita ngomongin koi, gathering, ada olahraga bareng, lalu kegiatan di koi ada apa ya normal-normal aja sih Om. Nah yang menarik memang pada saat pandemi ya, dimana kita semua harus PPKM, menjaga jarak, apa yang kita lakukan komunitas. Dimana pada saat itu ya kita juga ngerasain bersama Om. Ya. Koi itu justru sedang naik ya. Naik lagi rame-rame. Lagi rame-ramenya Lagi karena kita rame-rame. di rumah ngapain nih kan. Iya. Ya udah ngelihat ngobok-ngobok kolam apa, akhirnya terjadilah transaksi. Nah komunitas ramai di situ ya pasti di sekitar itu Om. Ada transaksi, ada paling nggak jauh juga dari sharing ya kan, sumbernya dari mana, lalu bagaimana antisipasi ketika terjadi masalah ya seputar situ. Lalu kalau sekarang nih, ini pasca, kalau Om Putra tadi kembali ke rutinitas kurang lebih juga sama. Ini kita kembali ke rutinitas di mana ya kami juga akan bekerja di samping itu. Untuk komunitas sendiri justru di TRKC khususnya nih ya setelah kemarin di Nusatik itu mulai ada kegiatan lain, nanti rencananya nggak jauh-jauh juga dari komunitas yang pasti nggak jauh juga lah dari aktivitas koi gitu ya. Dan tadi itu Om, cita-cita mungkin kita akan nanti mungkin ada kami ya terkait dengan rencana ke depan. Boleh. Saya balik ke Om Aboy dulu bentar. Om Aboy kan pure nih masuk komunitas pengen belajar. Ya. Bagi Om Aboy sebagai anggota, apa sih program-program dari TRKC yang berkesan buat Om? Program yang berkesan. Yang berkesan kemarin ada ya dari anggota semua kita sosialisasi maksudnya? Sosial. Iya, kegiatan sosial ada kemarin. Ya, sering tiap tahun, bahkan kita beberapa bulan sekali ada. Jadi sumbangan ke panti jompo lah, atau ke yang terakhir ya takjil bagi takjil bulan puasa. Ya, tiap bulan puasa ada. Terus ya momen kumpul-kumpul bersamanya ini yang bikin seru. Dan event KC yang paling saya senang. Yang paling seru berarti ceng-cengannya ya? Iya, ceng-cengan lah.
marah-marahan sana sininya. Iya, Ceng-cengan di teman-teman komunitas itu parah nggak sih Om? Bilang parah sih sebenarnya sih enggak. Itu yang seru. Itu justru. yang seru, Mak. Itu yang serunya. Kayak kesel ya, kalah misalnya kalah kaca itu dicengin, Kalah kaca dicengin, wah, ya. habis itu. Beli ikan salah, habis Iya. itu dicengin gitu. Berarti Tapi seru itu di situ serunya. ya. Itu yang serunya malah. Itu bagi yang Om. serunya. Jadi memang gini, Ah, kalau kita runut, kita memelihara koi ini kan sebenarnya untuk hobi dan stress release kan. iya betul. Jadi komunitas ini adalah sebagai salah satu output supaya kita bisa itu stress Sharing, release ya. itu Om. Iya. Jadi ceng-cengan itu kan menghilangkan stres. Betul. Ya kan? Itu Betul sangat membantu sekali. bagi Om kan. Sangat Yang bantu. mungkin di kerjaan lagi stres-stresnya kan Iya. itu ngebantu banget kan. Mengantu banget. Selain kita mempunyai teman-teman baru, bahkan tadinya belum kenal, jadi akrab kayak saudara bahkan. Ya itu salah satu saya Iya. juga ngalamin. Jadi ketemunya di komunitas malah Iya. lebih dekat kayak Lebih dari dekat. saudara. Iya. Nah, jadi emang sering itu terjadi. Ya itu mungkin nilai-nilai yang berkesan ya Iya, betul. dari komunitas itu. Emang itulah peran komunitas seharusnya. Betul. Oke. Selanjutnya saya mau sampaikan terima kasih buat kita dapat sponsor baru nih. Iya. Jadi ini ada nipis madu, ini dari produk dari Mayora. Tadi saya coba minum. Silakan diminum Om. Kalau minum. Penasaran saya tadi juga. Kita minum, ini ada enak katanya. Wih, Mayora bener. Jadi rasanya lemon soda gitu enak, bener. Segar, apalagi lagi panas-panas nih. Belakang lagi panas nih. Jadi terima kasih nipis madu ini minuman segar, madu rasa soda. Oke, kita lanjut ya. Om kan tadi udah bilang Om Abu itu kan menariknya itu gitu kan. Ada activity, ada aktivitas ketawa-ketawaan, ceng-cengan. Om, ada sisi negatifnya nggak sih Om dari komunitas? Negatifnya? Jujur aja Om. Ikan terus. Negatifnya ya waktu kita mungkin ada tersita kalau lagi ada Apa ya? Orang rumah udah mulai ngumpul mulu. itu dia. Polda yang paling masalah. Polda repot Kita ya. lebih instant di HP, ngechatting, ketawa-ketawa sendiri, kirain lagi pacaran atau apa gitu. Padahal mah lagi ngeceng-ngecengnya di grup. itu lumayan negatif juga. Tapi bagi kita sih enggak negatif. Sebenarnya enggak ada sisi negatifnya, kayaknya enggak ada bahkan. Nggak ada ya. Nggak. Tapi sampai pernah dimarahin sama Polda nggak? Jangan kumpul-kumpul lagi ya gitu. Pernah nggak? Rahasia itu mah. Kita namanya laki-laki. Ya. Pastilah kalau ketahuan nama yang Polda. Nggak bakal diizinin kalau ada masalah ikan lagi. Bisa dibilang itu lebih sayang ke ikan daripada ke anak sendiri atau ke istri. Itu ya. Saya juga ngalamin dulu. Ya, contoh ya, Ya, kita gimana? dari keluar rumah atau ke di mana lah. Itu efek positif banget bagi kita supaya nggak keluar rumah. Waduh, ikan gue udah kasih makan belum ya? Nah, Itu. harusnya bisa dijelasin ke Polda. Iya. Sama Boy. Jadi ya kalau misalnya saya nggak main koi, saya lebih lama di luar gitu. Iya. Harusnya bisa kan. Jadi kepada Polda seluruh Indonesia. Ini Polda bukan polisi ya. Bukan polisi benar, polisi dapur. Ini. Kepada Polda seluruh Indonesia, biarkanlah bapak-bapaknya memelihara koi. Kalau misalnya dia memelihara koi, dia akan lebih lama waktunya di rumah. Tapi kalau dia nggak memelihara koi, dia akan lebih lama waktunya di luar. Ingat, itu sisi positifnya. Terus pulang ke rumah nih, kalau kita jauh nih pulang ke rumah, yang ditengok ikan dulu, ikan pada salim dulu, kasih makan Suruh kan? salim, ya? Iya. Masuk rumah belakangan, itu suka ngomel Polda itu. Bukan assalamualaikum ke rumah dulu, nengok anak istri, ikan dulu yang Disalim ditengok dulu gitu. Saking sayangnya sama ikan mungkin. Ya, emang itulah sisi. Kalau saya sih, kita ini kan dua sisi pandangan yang berbeda ya. Mungkin bagi Polda, ibu-ibu mikir bahwa wah jadi ikan mulu diprioritaskan. Tapi dari kita kan memang satu sisi lainnya adalah kita lebih sering di rumah. Iya. Sebenarnya kan itu. Dan bisa diakalin mungkin kita coba aja main anak-anak, coba bawa main coba untuk mencintai ikan. Itu mungkin bisa. Bisa Om. Bisa banget. Apalagi Jadi- ikannya nurut-nurut. Nah, Itu. jadi kalau dulu zaman saya penghobi itu, saya suruh anak saya ngasih nama. Jadi ini Iya. cerita saya pada saat saya sebagai penghobi, saya dulu di rumah, itu ikan. Saya minta anak saya, kan anak saya ada 3, cuma pada saat itu baru 2, yang Iya. satu masih bayi. Ya mereka ngasih, ada dulu Tanco, itu ada itu kalau nggak salah saya si Batman namanya, itu Zero. Siro. Nah, anak saya itu Wih. manggil Batman, Pak Batman. Jadi kita coba
interaksi keluarga, menikmati koi itu berbareng-bareng sama keluarga. Jadi itu Iya. mungkin bisa solusi Om ke depannya. Oke, kalau Om Luluh, Om Luluh, sisi negatif apa dari komunitas yang menurut Om Luluh? Komunitas sisi Dari negatif komunitas itu. negatif apa ya? Sulit ya, karena saya sulit mencari negatifnya itu, Om. Ya kan? Oke. Kalau dibilang negatif dalam hal apakah yang ada yang merugikan, baik itu dari sisi menyita waktu atau finansial, itu kan itu kita harus sudah siap soal itu Resiko kan. itu, Iya ya. kan, ketika kita menggeluti hobi yang hal tersebut adalah pengorbanan yang perlu, tapi itu bukan hal negatif Om, karena kita ada kepuasan di balik itu kan. Jadi kalau dibilang ada negatif, hampir nggak ada deh Om. Ya jadi untuk Jadi misalnya Komunitas. ada gosip sana gosip sini itu, ya anggaplah dinamika, Dinamika ya aja. dinamika aja lah. jadi memang itu biasa. Biasa. Di semua perkumpulan orang juga sama. Ada. Semakin banyak orang, semakin banyak. Tapi itu memang itulah serunya. Iya. Iya. Jadi kita belajar di situ banyak hal. Iya, Terus kayak lanjut ke Om Putra. Negatifnya dari komunitas apa Om? Kita harus positif kayaknya Om. Oh jadi nggak ada Jadi negatifnya nih? negatifnya walaupun tadi ya Om Lulu bilang ya sudahlah kita untuk jalan bohong kalau nggak ada negatif sebenarnya kan pasti ada positif ada negatif. Tapi ya kita namanya berproses kita jalan ya biarin aja deh gitu kan. Kalau kita juga lempeng-lempeng terus juga nggak enak. Tadi yang Om bilang kan omongan sana sini atau bagaimana ya itu jadi justru kalau kita di komunitas kita jadi kita kuat sih Om. Jadi biarkan yang penting tadi kita tunjukkan kita bisa, kita nggak seperti yang diomong itu. Toh kayak tadi kita bikin komunitas, kita bikin kegiatan sosial. Wah itu enggak ada juga. Nah ini saya buka sedikit. Kalau bicara negatif, wah itu pamer, itu ria gitu kan. Oh. Loh, saya bilang wah ini penjelasannya panjang lebar ini kan. Apalagi kita posting kan itu pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Karena kita juga kan ada himpun dana dari pihak lain kan. Kalau kita tidak transparan, loh Ya. ini apa jadinya kita kan Om gitu kan. Itu makanya kenapa kita posting. Jadi ya itulah yang kalau negatif. Tapi kita selama kita benar ya jalan aja itu sih Om. Jadi ya Jadi itu memang dukanya kalau Ya. berkumpul itu kan. Itu. Jadi kita harus menyamakan semua visi Ya. dan harus accountable, Yes. transparan. Memang itulah. Tapi itu sebenarnya salah satu proses kita untuk memang itu adalah hal yang harus kita lakukan. Ya. Karena bagaimanapun dengan banyaknya orang memang harus banyak informasi yang harus transparan gitu. Ya. Karena ini kepentingan semua orang. Betul. Jadi itu sebenarnya itu hal positif, Om. ya positif. Kita bisa belajar. Ya. Positifnya itu aja. Kita bisa belajar. Bisa gitu. Oke, sekarang saya mau minta dari Om Luluh dulu. Om Luluh, Saya lagi nih. iya, kan muter nih. Ya, ya. Kalau kan saya tahu Tangerang Raya ini kan gede. Ya, Betul. Tangerang Raya ini gede. Nah, kalau lah misalnya buat teman-teman penghobi di rumah, misalnya udah stay di wilayah Tangerang nih Om, Ya. Tangerang Raya sekitarnya, untuk bisa menghubungi TRKC gimana caranya Om? Oh, Untuk ya. bisa gabung ke member jadi TRKC. Jadi kami punya website. Oh, udah punya website? Ya, Wah, saya tepuk tangan dulu nih. Komunitas yang keren ya. terima kasih. Wah, bagus Om. Ya, namanya trkc.web.id. Nanti ditulis aja, itu editornya. Jadi nanti ditulis di bawah ini websitenya, silahkan diklik. Nanti juga Baik. kita bikin itu. Gimana Om? Linknya, Baik, Om? di trkc.web.id. Oke. Nah, di situ informasi terkait kegiatan kami, terkait sejarah kami atau semuanya tadi ditanyakan Om. Itu sebenarnya ada di situ. Udah ada di situ semua. Iya, Om. tinggal digali aja. Tadi Keren. mulai ini, lalu kalau apa untuk jadi anggota tadi ya? Untuk jadi anggota, Kalau misalnya untuk saya nih kan, saya misalnya, saya mau jadi masuk ke TRKC. Gitu. Baik. Kan Om tadi juga bilang, ini dan bukan hanya untuk di wilayah Tangerang berarti ya Om? Iya, boleh. Seluruh Indonesia Seluruh boleh. Indonesia. Jadi itu caranya gimana Om? Ya, dari di website kami itu di situ ada link untuk WA group, formulir pendaftaran. Oke. Jadi cukup mengklik dan mengisi formulir pendaftaran. Nanti kami verifikasi ringan saja karena syaratnya juga nggak rumit di berat-berat banget situ. ya. Lalu gabung ke grup WA sharing kami lah sudah. Nanti kami buat dia ada nomor anggotanya. Iya. Jadi Apakah saya harus punya kolam dulu baru bisa daftar? ya kalau ini bicara komunitas ya harusnya nanti kita ngomongin apa di komunitas itu.
Kalau misalkan gini ya, ada mungkin saya hobi baru nih Om. Iya. Saya belum bangun kolam, masih keeping ikan di vet misalnya, atau di bak fiber. Apakah saya masih bisa bergabung? Bisa. Bisa ya, Bisa. maksudnya kan itu kan tahu kalau ini komunitas koi pasti ada sedikit tahu, ada sedikit minat di situ kan. Nanti di situ tinggal menggali apa ilmu atau apa di situ, bertanya kepada kami ya silahkan. Terus Kami nggak membatasi. Jadi nggak ada membatasi ya. Nggak, Jadi sementara kalaupun ini saya penghobi baru misalnya, mungkin teman-teman penghobi baru nih mungkin belum punya kolam, baru coba-coba keeping ikan di bak fiber, nggak usah sungkan, nggak usah malu, boleh gabung. Silakan. Boleh gabung. Jadi nanti di situ ada edukasi, ada forum sharing di WA Group ya Om ya. Ada. Nah, jadi maksud saya sih itu ada website, jujur komunitas punya website, komunitas penghobi punya website tuh mungkin nggak banyak ya. Ya itu langkah bagus sih, dari TRKC. Jadi teman-teman bisa langsung nanti klik link langsung ke websitenya TRKC, nanti ada di sini nih linknya. Oke Om, kalau Koci untuk menjadi anggota Koci saya harus pakai baju tentara dulu Iya. atau pakai baju gimana dulu nih? Kita sebenarnya untuk jadi anggota Koci, satu sebenarnya kita di Facebook sih, di sosial media, di Facebook dan di Instagram ya ada, silakan di search komunitas Koi Cikampek. Open aja sebenarnya, semua orang bisa gabung di situ. Tapi kalau mau ikut member di kita, karena kita keterbatasan juga Om, tadi kita ada kegiatan, tadi ada arisan. Kalau yang jauh-jauh misalnya ada dari Bandung mau ikut, kita yang repot, 25 orang ke Bandung. Jadi yang dekat-dekat aja, Cikampek aja ya. Mungkin ada basis wilayah ya. Sekarang saat ini ada dari Subang juga ada yang dekat. Karena kan kita berbatasan langsung dengan Purwakarta dan Subang. Jadi yang dekat kita datang masih bisa. Subang Purwakarta Gitu. masih bisa lah. Masih ya. bisa, masih dekat. Karena Bekasi masih bisa mungkin ya. aduh agak jauh lagi ya. Agak jauh lagi ya. Kasihannya nanti kalau saat arisan kita datang visit ke rumahnya, tadi takutnya malah jadi kendala sih. Sebenarnya bukan kita menutup. Tapi kalau untuk di sosial media kita join ke kita open aja sih gitu. Berarti di basisnya wilayah ya. Nanti ada IG-nya ya Om. Ada Nanti IG-nya, ada IG-nya Facebook-nya. di sini sama Facebooknya. Koci ya. Koci. Koci itu komunitas Koi Cikampek. Di sini nanti ada linknya. Silahkan bagi teman-teman yang berdomisili di sekitar Cikampek, dekat sama Cikampek bisa langsung gabung ke situ, dan nanti saya yakin Koci itu udah berpengalaman dan pasti banyak ilmu-ilmu dan bisa bermanfaat buat para teman-teman yang baru mulai memelihara koi. Oke Om, Om Abuy, saya mau nanya ke Om Abuy. Om Abuy berarti main koi kan udah hampir 4-5 tahunan ya? Kurang lebih. Ya. Ada merasa perbedaan gak sih Om semenjak Om belum kenal koi komunitas sama Om setelah masuk? Banyak. Apa itu Om, ceritain ke kita? Saya sebelum ikut komunitas, ya tadi kan asal aja yang penting ikan dibeli. Ya. Nggak tahu pattern kayak gimana, nggak tahu ikan bagus atau ikan bakal jumbo, enggak. Ya. Tapi saya semenjak ikut TRKC ini, alhamdulillah di Hah? event Pernah di juara mana-mana sering juara KC. Wah, jadi juara KC Om? Sering. Berarti Alhamdulillah. TRKC bantu banget. Ada bantu juga. Pada saat Om bikin kolam, kan dulu kolam Om kan nggak ada filter. Iya. Pada saat Om bikin kolam itu udah gabung sama TRKC apa belum? Oh belum waktu itu mah. Oh, berarti masih pakai tukang profesional kolam. Enggak. Saya sendiri yang lihat YouTube sekarang gampang Om. Oh iya. Jadi tinggal lihat YouTube, bikin sendiri. Bikin sendiri. Dan berhasil sampai sekarang. Alhamdulillah Aman. berhasil aman. Aman ya. Walaupun jelek kolamnya. Yang penting Tapi kalau hasilnya. jelek udah bisa juara KC bukan jelek dong Om. bentuk kolamnya yang jelek. Oh, tapi airnya bagus. Itu Alhamdulillah. pentingnya kan itu. Kita Jaga air. ya kalau untuk tampilan nomor 2 lah, yang utama itu kan kualitas airnya. Iya, Bisa betul. keeping bagus nggak? Berarti bagi Om banyak manfaat ya. Banyak Banyak manfaatnya. manfaat Iya. semenjak Om gabung ke TRKC. Jadi bisa Om belajar malah bahkan sekarang sampai juara KC ya. Berapa kali Alhamdulillah, juara KC, sering. Om? Waduh. Makanya- lawan Nyari lawan KC. KC yang kecil-kecilan aja. Iya, iya. Tapi sebenarnya gini Om, Hmm. KC itu adalah salah satu metode edukasi kan. Iya. Ya, jadi memang selama ini mungkin ya, ini jadi kendala juga buat pemirsa-pemirsa yang mungkin belum gabung sama komunitas. Jadi mungkin dapat ilmu-ilmu pakannya itu dari teman-teman di komunitas Om. Betul.
Jadi kalau pakan ini buat ikan ini gitu. Iya. Jadi Iya, dapatnya dari komunitas. Di komunitas dibicarakan gitu, ngomongin. Dibicarakan. Hmm. Jadi sampai bahas-bahas kalau pakai bahas sampai ini nggak kalau pakai kentang gitu-gitu pakai bahas nggak? Nggak ada kentang mah. Nggak ada bahas ya? Nggak ada. Alternatif pakan. Alternatif Kalau pakan, Oh, natural kalau gitu. itu ada. Ada ada. semangka gitu. Ada yang pakai gitu bahkan. Karena saya dulu sama penghobi Iya. ada semangka. Itu mah sebenarnya iseng aja ngasih Iya. daripada nggak makan. Ya itu kan dulu kita dikerjain sama senior-senior. Om. Iya, iya. Disuruh tiap hari Jumat kasih semangka itu saya dulu tuh. Waduh. Iya benar di komunitas itu. Teman-teman itu itu. dikerjain, tapi ya seru sih. Iya. Kita jadi bahan lelucon sekarang. Jadi pada prinsipnya komunitas itu adalah satu wadah yang sangat bermanfaat buat kepada para teman-teman, khususnya penghobi-penghobi baru. Karena untuk belajar koi itu tidaklah mudah kalau tidak tahu. Tapi akan jadi lebih mudah kalau tahu. Bagaimana caranya biar tahu? Langkah tercepatnya adalah gabung ke komunitas. Boleh yang di sekitar Anda, boleh cari-cari yang sudah aktif di online, ataupun nanti sudah ada beberapa komunitas yang di sini. Jadi itu peran penting komunitas dan kita semua akan support. Bagaimanapun komunitas ini adalah kalau di istilah di kita itu komunitas adalah ujung tombak. Dan bagaimana kita bisa memberikan atau menunjukkan bagaimana keindahan koi itu kepada seluruh orang yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Om Abuy, terima kasih banyak Om Lulu, terima kasih banyak Om Putra. Sebelum saya closing, saya minta dari perwakilan organisasi komunitas ini menyampaikan pesan-pesannya, dimulai dari Om Putra dulu. Pesan aja, nanti setelah itu baru saya closing. Oke, mungkin closing statement kali dari kita ya. Ya. Karena berkaitan dengan komunitas, thank you nih Solaris sudah undang kita untuk hadir di sini. Mungkin pesan kita untuk anggota komunitas ataupun yang belum jadi anggota, karena kita di dunia di koi, cintai koi, rawat koi, dan kita semua berteman untuk semua pemelihara lah ya, pemelihara koi. Jadi kita tebarkan rasa cinta, kita merawat yang kita rawat gitu kan. Koi ini kita rawat, kita cinta, ya kita jaga. Begitupun person-personnya gitu, temennya semua kita jagalah hubungannya. Jadi nggak usah, itu koi nggak berantem kok. Kita happy semua gitu. Ya, itu aja kali Om. Oke. Om Lulu, closing statement. Baik. Pesan-pesannya. Ya, saya juga ucapin terima kasih buat Om Henry Sama-sama dengan banyak, Om. Solarisnya yang sudah dengan program edukasinya ini yang memberi kesempatan kami dari komunitas untuk bisa sharing pengalaman maupun program kedepannya. Dan memang dunia koi ini kan sifatnya komunal. Iya. Dia nggak bisa sendiri. Begitupun kita penghobinya kalau sendiri hampa gitu ya kan Om. Jadi dengan berkomunitas bukannya bertambah kita bertambah turun, justru disitulah komunitas kita menjadi berkembang, penghobi bisa metamorfosa dirinya. Ya Om Henry ya, sorry. Om Henry adalah salah contoh penghobi yang metamorfosis mulai dari penghobi yang dikerjain seniornya sampai sekarang kita tahu sendiri. Jadi untuk masyarakat luas atau yang belum tahu koi dan ingin tahu, jangan ragu dan sungkan, kami ada dan kami siap untuk membantu, memberikan pencerahan yang semampu yang kita bisa, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak lagi berperan di situ untuk membangun masyarakat yang sadar koi. Oke. Saya rasa itu Om Henry, sekali lagi saya ucapkan dari TRKC mewakili segenap pengurus mengucapkan terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Satu closing statement yang bagi saya closing statement ini spesial banget. Saya nggak kepikiran, tapi Om Lulu baru ngasih tahu ke saya. Ikan koi itu adalah kolumnal. Ya Om ya, ikan koi itu adalah kolumnal. Berarti dia nggak akan bisa hidup sendiri. Begitu juga kita para pecinta koi, kita nggak akan bisa hidup sendirian. Kita harus berbagi bersama dan hidup bersama sesama para penghobi dan pecinta koi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.